Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Pada hari ini makin semangat lagi, makin kuat mental. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang resmi per hari ini semua pinjol sudah masuk ke dalam Slick OJK. Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan buat kalian yang masih menggunakan pinjol ilegal. Ingat, banyak sekali postingan, bahkan teman-teman yang memang membagikannya secara sukarela ke WA saya, ke DM-DM yang ada di Instagram saya, menginformasikan mereka sudah habis-habisan dipermalukan di media sosial, di grup-grup perumahan mereka, di grup-grup kabupaten mereka, yang mana tanpa ada blur-bluran, semua wajah mereka terpampang sebagai maling yang melarikan uang perusahaan dari pinjol ilegal ini. Nah, seperti postingan beberapa teman-teman yang dibagikan di grup seperti ini, ngeri juga ya pinjol ilegal sekarang sampai sebar data ke sosial media, tinggal tunggu giliran gua di post. Nah, informasinya di sini bahwa mereka itu melarikan uang perusahaan. Kemudian ada lagi yang menginformasikan seperti ini. Maaf, saya mau tanya ke teman-teman di grup ini, saya dapat pesan seperti ini, saya baru galbay 1 hari ini, tapi saya masih ada niatan buat lunasin. Apa yang harus saya lakukan? Ini pesannya, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dapat ginian, tolong masukannya. Nah, dia dipermalukan di grup dengan diserbakan KTP dan fotonya di grup kabupatennya. Nah, kebetulan yang dia gunakan adalah pinjol ilegal. Jadi saya sampaikan, apapun jenis pinjol ilegal tidak usah takut teman-teman ya, galbaikan saja. Walaupun dia nanti rame-ramein foto kita di grup, nanti pasti admin grupnya akan hapus. Dan rata-rata yang diserang oleh para netizen itu yang upload foto di grup, bukan kita yang galbay. Jadi tidak usah takut teman-teman ya untuk galbay di pinjol ilegal. Nah, seperti itu dia contoh-contohnya teman-teman ya. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa yang model seperti ini biasanya yang melakukan itu DC dengan menggunakan akun fake. Tetapi jangan salah, malah yang diserang itu yang membuat postingan. Sehingga kalian jangan takut kalau ada model seperti ini, nanti pasti akan dihapus oleh adminnya. Nah, lanjut lagi ke berita per hari ini 31 Juli. Berarti sudah sah ya, hampir 95 pinjol masuk ke dalam Slick OJK. Nah, saya mengingatkan kembali, per 31 Juli 2025 pinjol sudah masuk ke dalam Slick OJK. Di sini disebutkan OJK menetapkan 31 Juli 2025 semua wajib pelaporan Slick bagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2024, yang mana ini menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman lagi atau tidak. Diinformasikan juga dengan langkah ini industri pintar diharapkan dapat semakin sehat, transparansi dan akuntabel serta membantu kebutuhan masyarakat banyak termasuk untuk pembiayaan produktif. Dan dengan masuknya data kita di Slick OJK sebenarnya bagus teman-teman ya. Karena apa? Itu biar kita berhenti untuk gaya lubang tutup lubang, dan yakinlah kalau semakin banyak data yang masuk ke dalam Slick OJK, perputaran bank tidak akan jalan. Karena otomatis semua orang akan ditolak untuk melakukan pinjaman, otomatis tidak akan ada uang yang berputar, dan otomatis masyarakat hanya akan menggunakan uang cash saja dan tanpa adanya perputaran yang signifikan ke atas seperti peminjaman di perbankan. Tapi saya yakin sekali ini tidak semuanya serta-merta langsung masuk dalam Slick OJK. Ayo teman-teman, yang memang sudah bisa ngecek Slick, coba cek Slick kalian. Mungkin tidak bisa hari ini ataukah besok, cek dulu mana-mana yang memang masuk ke dalam Slick OJK, berarti itu dululah prioritas kalian. Yang tidak masuk berarti hutang kalian dianggap lunas ataupun ditiadakan. Dan saya hampir yakin sekitar ya 50% lah banyak hutang yang tidak akan tercatat di Slick OJK, karena
kalau sudah masuk ke dalam slip OJK, otomatis neraca keuangan dari sebuah perusahaan itu akan terpampang nyata. Nah, ini akan bisa membuat investor itu mikir-mikir deh, kira-kira kalau nanam saham di sini nanti balik modal nggak ya? Nah, itu dia teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian ada yang bisa menginformasi kepada saya biar saya bisa memberikan lagi kepada teman-teman yang lain, dan agar teman-teman yang lain tetap tenang sekalipun masuk ke dalam slip OJK ya. Nah, hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ketika data kalian masuk ke dalam slip OJK adalah nama kalian ejaannya wajiblah sama dengan yang di KTP, karena sampai detik ini banyak sekali pelaporan yang mengatakan bahwa nama selalu salah dari OJK. Sudah otomatis kalau namanya salah, ke bawah datanya pun akan salah. Jika terjadi kesalahan data, jangan biarkan kesalahan itu berlarut, karena jika kalian tidak komplain kepada OJK, OJK akan menganggap bahwa data yang tertera pada slip kalian adalah benar. Nah, ini wajib diperhatikan karena khawatirnya ada hutang yang bukan milik kalian tapi kalian harus menanggungnya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah percaya dengan iming-iming penghapusan data ataupun penghapusan hutang di OJK melalui oknum orang dalam atau apapun, karena yang model seperti ini pasti akan banyak terjadi. Jadi mulai sekarang hal ini wajib kalian perhatikan. Sekecil apapun kesalahan wajib dibenarkan dan jangan dibiarkan berlarut. Dan yang bisa membersihkan nama kita di slip OJK adalah kita sendiri tanpa bantuan siapapun. Begitu ya. Jadi buat kalian yang masih gagal bayar sekarang, harus kuat mental. Kalau memang sampai sekarang belum bisa bayar, harus semangat lagi, harus percaya diri dan siap untuk segala apapun yang terjadi. Karena apa? Sejauh ini pinjol belum menggunakan agunan, walaupun nanti ada ya. Sekalipun masuk ke dalam slip OJK, saya yakin sekali hampir tidak semua masuk ke dalam slip OJK. Jadi buat kalian ini patokan ya teman-teman ya, ini patokan kalian. Dari beberapa pinjol-pinjol yang sudah gugur, dari beberapa pinjol-pinjol yang dicabut izinnya, rata-rata semuanya yang gagal bayar ditanggung oleh si pemegang saham ataupun CEO dan semua para lendernya. Jadi kita semua masih selamat, sekalipun kita tahu ini hutang, tetapi kalau kita merasa kita sudah berusaha untuk membayarkannya tapi tidak bisa, yakinlah ada jalan lain lagi yang bisa kita gunakan untuk melunasi hutang kita. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kita semuanya dan semangat lagi gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.